apakah kita pantas mensifati Allah dan seterusnya, bagaimana kita bisa menemukan Allah. Jangan anggap omongan saya benar, ini saya hanya membagi sinau bareng, membagi pemahaman saya. Manusia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Ngeri mesti. Medeni apa iki? Manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah yang maha, yaitu manusia memiliki yang namanya limitasi. Kalau maha pasti nggak punya limitasi. Kalau punya limitasi pasti tidak maha. Manusia pasti punya limitasi. Jadi modal mengetahui Tuhan bagaimana menggunakan, melebarkan limitasi yang kita miliki. Limitasi laku, limitasi pemahaman, limitasi kebaikan dan seterusnya. Dan kenapa kita harus sangat berterima kasih kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi yang melebarkan limitasi kita. Tanpa informasi dari Kanjeng Nabi, setengah mati kita mengetahui Tuhan dengan berapa banyak namanya, dengan macam-macamnya, itu setengah mati susahnya. Butuh berapa peradaban untuk bisa memahami itu. Nah, bagaimana mengenal Tuhan? Dengan modal limitasi kita. Karena itu yang memberi limitasi adalah Tuhan juga. Sepemahaman saya, Tuhan mengalami limitasi melalui tajallinya kepada manusia. Perjalanan manusia adalah bagaimana dia bisa melebarkan limitasi untuk sampai kembali kepada yang maha, melebur, terserap kepada kemahaan. Ketika limitasi itu sudah hilang, kita juga sudah hilang. Seperti tetes air yang jatuh dari awan menjadi hujan. Ada yang turun kena daun, ada yang langsung ke sungai, tapi semuanya akan kembali ke lautan. Dan ketika sudah sampai lautan, dia akan kehilangan tetes airnya, tidak akan ingat lagi tetes airnya ketika kembali ke lautan. Dan kita sebagai manusia menikmati perjalanan bodohnya tetes air yang sedang mencari jalannya menuju lautan. Entah itu menjawab atau tidak, karena nak teori-teori bangsane mensifati apa dan segala macam, aku milih goblok. Modal yang saya pegang selama ini bismillah sama astagfirullah. Arep ngopo-ngopo atas nama Gusti Allah aku golek jenengan. Nek salah, ya Allah, salah seberapa pun kita kan punya modal astagfirullah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ampunan Tuhan pasti jauh lebih besar daripada kesalahan yang manusia mampu lakukan. Jangan pikir Anda sombong bisa mengalahkan jumlah ampunan Tuhan dengan dosamu. Seberapa sih? Ada limitasi manusia bisa berbuat dosa itu. Ayam. Seampu-ampu ayam mau berdosa nggak mungkin dia maling TV gitu. Nggak mungkin toh. Nggak iso maling TV. Manusia tak dosa-dosa ini piye? Karena juga limitasimu untuk berkreasi dosa aja belum ada apa-apanya. Dengan ampun aku imajinasi wes dosa kaya ngopo. Mangan babi ora cukup, mangan babi yang dicuri dari anak yatim nggak cukup. Kalau makanan mengandung babi aja haram, gimana kalau makan babi yang mengandung? Berarti mengandung babi diambil dari anak yatim, dibunuh dulu, tabrak motor dulu sudah jadi bangkai dimakan. Wes kurang dosa kaya ngopo? Isih ono imajinasi dosa berikutnya kuwi. Enggak cukup uteke dhewe apa seneng mau berbuat dosa itu. Dan ampunan Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Nek aku yang saya cari terharunya Tuhan. Pokoknya aku ngelakoni sak ngerti-ngertiku. Ini nanti ada hubungannya dengan sanad juga. Sak ngerti-ngertiku, tujuanku ke sana. Kalaupun nanti aku terperosok di tengah jalan, Tuhan orang deso. Yang Tuhan lihat adalah niat saya. Manusia pasti memiliki kesalahannya karena modalnya memang limitasi. Anda melihat kuping Anda sendiri aja nggak bisa. Itu limitasi yang luar biasa. Anda sabunan gini, Anda cebok pakai tangan apa? Tangan kiri. Tangan kirinya di depan atau di belakang? Ada yang gini ceboknya, ada yang gini ceboknya loh.
beda loh, mana yang benar mana yang salah, sanatnya nggak ada itu, cuman tangan kiri gitu aja itu. Tangan kirimu apa tangan kiri tetanggamu juga enggak. Yuk, otak manusia ini semakin modern, ini semakin kompleks untuk bisa memahami sesuatu. Makanya gini juga, gini, kalau sanad yang sepemahaman saya, sanad yang didorongkan, yang diajarkan oleh Gus Bah adalah sanad ilmu tentang pemahaman pemahaman Islam dari orang-orang dulu. Sangat penting karena kita harus belajar dari mereka. Tapi tidak semua orang punya akses itu. Kadang-kadang ono wong sing laire neng kutho, ono kancaku laire neng kutho nggak pernah belajar seperti itu, setengah mati dia. Ada satu sanad yang sangat penting dalam hidupnya juga, yaitu sanad pengalaman. Pengalaman, semua pengalaman dalam hidupmu yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kamu mengalami sesuatu. Itu yang Simbah ngomong tentang kedaulatan. Sanad pengalamanmu yang diberikan Tuhan jangan kau lupakan, karena pengalaman itu ilmu langsung dari Tuhan. Kalau kamu bisa menggali ilmunya di situ, semua konstruksi ilmu pasti ada aksiomanya. Aksioma itu dasarnya di mana. Gus Bah mengajak agar kamu tidak hidup sendiri dari pengalamanmu tok. Ayo kamu belajar dari yang masa lalu juga, diolah, dipaske karo zaman saiki seperti apa, karena tidak semua teraplikasi. Lagi-lagi ada ilmu, ada penerjemahan juga. Rasa pedes dibayang, ketika saya ngomong pedes di mulut Anda beda-beda loh terjemahannya. Ada yang pedes sambel, ada yang pedes lada, ada yang pedes sandal jepit dan seterusnya lah. Pedes omongan, gue ya iso pedes omongan. Hanya dari satu kata pedes saja terjemahnya bisa macam-macam. Itu yang maksudnya ketika ilmu kita mendengar atau membaca, kita punya potensi salah reinterpretasi, sehingga kita harus membaca banyak. Ada sesuatu yang kita sangat pahami, yaitu pengalaman kita dari kecil. Kita mengalami banyak hal, itu juga bisa dijadikan dasar kita ke arah mana, karena kita sudah tahu, sudah mengalami benar-benar otentik. Ilmu kelakone kanthi laku. Kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak tahu ilmunya, hanya kamu tidak memahami ilmunya, hanya tahu ilmunya. Dari dua-duanya sama-sama penting. Nek Simbah ngajak memberi itu karena tidak semua orang punya akses. Kalau Gus Bah, ada loh nih bahannya, kenapa nggak kamu ambil? Yang punya akses terhadap bahan itu pelajari sebanyak-banyaknya. Yang susah, pelajari hidupmu sesungguh-sungguhnya. Karena siapapun di tengah hutan maupun di tengah perpustakaan sama-sama punya kesempatan untuk sampai ke Tuhan, asal dia otentik dengan dirinya, kenal kepada Tuhannya. Itu menurut saya. Ngaten nggih.